Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua sudah tahu, sudah paham bahwa kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Maka yang ada di benak kita, yang ada di hadapan kita adalah datangnya Ramadan. Tentu sebagai seorang muslim, orang yang beriman, maka di hatinya ada rasa haru dan bahagia. Betapa tidak, Ramadan akan menyapa kita dengan menebar pesona, akan memberikan satu keistimewaan kepada setiap orang-orang yang beriman. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tidak dikatakan bahwa ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi secara khusus yang dipanggil, yang diajak adalah orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Ramadan ini bukan persoalan, bukan masalah kecil sepele. Bukan sederhana. Penuh perjuangan, pengorbanan untuk kemudian kita meraih apa sesungguhnya tujuan Ramadan itu. Apa sesungguhnya tujuan diwajibkannya setiap orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sehingga wajar dan pantas kalau hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Itulah kemudian bagaimana sesungguhnya sikap kita, bagaimana langkah kita sebagai orang yang beriman manakala ada berita bahwa Ramadan itu akan menyapa kita. Karena kebanyakan manusia merasa biasa, merasa tidak bermakna bahwa itu Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, dan seterusnya. Begitu banyak label di bulan Ramadan itu. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beriman maka tentu jauh hari sudah mempersiapkan diri, bahkan senantiasa berdoa, Allahumma sallim li Ramadan, dan seterusnya. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Karena memang di sanalah kesempatan besar, peluang besar untuk meraih ketakwaan, dan yang lebih terpenting lagi adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar nilainya. Sebab orang yang tidak merasa demikian, orang yang tidak merasa istimewa, tidak merasa bahwa Ramadan itu penuh makna baginya, maka dianggap biasa saja. Bahkan dianggap bahwa inilah rutinitas tahunan. Sudah pengalaman kita, sudah bertahun-tahun kita mengalami Ramadan. Maka inilah kemudian ada kaidah mengatakan bahwa banyaknya interaksi bisa mematikan sensibilitas kita. Ini kaidah bisa saja berlaku bagi orang-orang yang akan menjalani Ramadan. Karena sudah merasa bahwa ini sudah sesuatu yang dilakoni, dijalani, dialami setiap tahunnya, sehingga tidak merasa lagi bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Kita lihat contoh petugas kebersihan, karena sudah sering berinteraksi dengan sampah, dengan kotoran, sudah tidak perlu lagi pakai masker, sudah tidak ada lagi rasa, karena setiap hari, setiap saat berinteraksi, yang ada di sekelilingnya adalah sampah. Nah, ini yang diajarkan kalau terjadi bagi setiap kita di bulan Ramadan, merasa bahwa sudah berpuluh-puluh tahun bersama Ramadan. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 70 tahun
sehingga tidak membekas lagi. Sehingga tujuan Ramadan itu dari tahun ke tahun tidak tercapai. Maka wajar dan pantas kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha wa lam yughfar lahu." Ini poinnya. Nabi mengatakan bahwa celaka dia, merugi dia sampai diulang 3 kali. Jarang-jarang rasanya Rasulullah SAW memvonis seseorang celaka dia, merugi dia. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW berapa kali dizalimi, berapa kali dicederai, ditoif dan seterusnya. Tapi pernahkah Rasulullah SAW memvonis mereka celaka kalian? Bahkan Rasulullah SAW mendoakan, semoga ada anak keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat menawarkan, kalau Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ditimpakan gunung, maka Rasulullah SAW mengatakan jangan. Boleh jadi ada anak keturunannya yang beriman di belakang hari. Tapi ini Rasulullah SAW memvonis seseorang celaka dia, merugi dia. Apa sesungguhnya yang dilakukan? Apa maksiat yang dilakukan? Dosa apa yang dilakukan orang ini? Sampai Rasulullah SAW mengatakan sedemikian. Ikhwatan salam rahimani rahmatullah. Maka Nabi katakan, dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya Ramadan, summan salakha, lalu Ramadan itu meninggalkannya, walam yughfar lahu, tapi sayang 1000 sayang, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ternyata sebab Rasulullah SAW memvonis seseorang itu melewati Ramadan, bersama Ramadan, tapi ketika Ramadan itu meninggalkan dia, tidak mendapatkan apa-apa, apatah lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sesungguhnya yang kita ingin raih di bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Setiap aktivitas ibadah yang dilakukan Ramadan ujung-ujungnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan tidak demikian. Tapi bagaimana di Ramadan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita bahwa siang malam itu adalah ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di siang harinya ia berpuasa dengan ikhlas mengharap pahala, maka ampunan dosanya diampuni yang lalu. Kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di malam hari pun demikian. Secara terpisah, semua itu adalah ampunan. Siapa yang menghidupkan malam hari Ramadan, salat tarawih, salat malam dengan ikhlas mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka kemudian kita bisa pahami bahwa sesungguhnya di Ramadan itu apapun yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dikatakan bahwa siapa yang bersama Ramadan lalu Ramadan meninggalkannya dan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi dan celaka dia. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan ampunan dengan surga. Sebab tidak akan masuk surga seseorang itu tanpa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Harus bersih dari dosa, harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Itulah
momen kesempatan besar dan peluang yang ada di bulan Ramadan itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah, raihlah, kejarlah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Ya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kemudian perlu introspeksi. Jangan sampai Ramadan yang ada di depan mata kita tidak ada persiapan, dianggap biasa saja, lewat begitu saja tanpa ada pemanasan persiapan. Maka inilah yang disebut musabaqatul Ramadan, perlombaan di bulan Ramadan. Karena memang ibadah itu mesti diperlombakan, mesti kita berpacu. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kenapa Ramadan tidak sepekan aja? Kenapa Ramadan tidak 2 pekan saja? Kenapa sampai sebulan? Karena disitulah akan dinilai siapa sesungguhnya yang bersabar, siapa yang konsistensi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah menjadi lumrah, sudah menjadi biasa pemandangan dari tahun ke tahun. Pekan awal Masya Allah luar biasa animo, respon umat Islam ini ketika datang Ramadan. Masjid penuh, bahkan tidak ada tempat lagi. Sepekan kemudian mulailah berkurang, mulailah kendor, luntur. Di mana konsistensinya? Di mana semangat dan girah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana tujuannya? Maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan takwa yang akan diraih. Kalau semangat dan girahnya hilang, luntur di awal, maka itulah sesungguhnya dikatakan bahwa siapa yang sampai di akhir Ramadan, bahkan di sanalah sesungguhnya tingkat kualitas iman akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf di 10 terakhir itu betul-betul dimaksimalkan, optimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir itu. Karena itulah minal faizin, orang-orang yang akan meraih kemenangan dan keberuntungan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita belajar dari para salaf saleh, orang-orang terdahulu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka jauh-jauh hari, bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dipertemukan dengan Ramadan, karena itulah istimewanya Ramadan, penuh keutamaan dari segala aktivitas yang kita lakukan di bulan itu. Karena itu semangat yang luar biasa bagi para orang-orang saleh terdahulu. Nah, inilah yang kita akan contoh. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tentu ada konsekuensinya, adalah pengorbanan dan perjuangan yang kita harus tempuh sampai di akhir perjuangan itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberi kekuatan oleh Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk kemudian kita banyak beribadah di bulan Ramadan sehingga kita maksimal di bulan Ramadan nanti. Allahumma talamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nas'aluka al-afiyata at-tammah wash-shifaa'a al-ajila lana wal jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil